Halo? Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala untuk kesempatan saya bisa melayani. Temanya akan membuat saudara tidak akan pernah melupakan saya untuk selamanya. Ya, jadi temanya adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Apakah bisa ditayangkan? Saya tidak sendirian, saya bersama dengan mantan pacar saya. Dia orang tercantik di kampung saya dan saya harus berjuang luar biasa untuk mendapatkan dia. Dia yang dulu membuat saya tidak bisa tidur. Dia dulu yang membuat saya 3 kali putus sama dia, tapi saya selalu bisa kembali. Ya, ini rupanya jodoh. Ya, dia tetap cantik sampai hari ini. Luar biasa. Ya, namanya Ibu Pendeta Nurweni Dwi Rindrawati. Ya, oke. Nah, ya. Saya tidak bohong kan, cantik. Ya, saya dikaruniai 2 anak. Yang pertama cewek, Lewit Karisma Permatasari. Dia sudah menikah dan punya anak 1 tinggal di Denpasar, Bali. Yang kedua Mikael Teu Nasrani, dia sedang menyusun skripsi. Ya. Sayang dia sudah punya pacar, kasihan. Ya tidak apa-apa. Katanya bonek gak bisa berjodoh sama Arema. Oke, ya mengenal kuasa kebangkitannya. Mari kita akan baca ayatnya. Ada di slide. Oke, ya. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Next. Ya. Tahu beda dengan kenal. Orang yang tahu belum tentu kenal. Saudara tahu Presiden Republik Indonesia yang sekarang siapa? Insinyur Joko Widodo. Saudara tahu? Kalau enggak tahu kebangetan itu. Saudara kenal enggak? Hah? Saudara aja enggak kenal, apalagi beliau. Saya tahu Pak Sunjaya. Tapi pasti Bu Erni mengenal dia. Dia tahu berapa nomor sepatunya. Dia tahu berapa nomor bajunya. Dia sehari berapa kali dia harus seduh kopi. Dia tahu persis gitu. Saya tahu beliau penggemar kopi. Tapi saya tidak tahu sehari berapa kali gitu ya. Kopi apa saja yang disukai gitu. Ya. Nah saudara, Tuhan menghendaki kita mengenal dia. Ya, nah saudara, jadi ada 3 hal penting yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita mengenal dia, kita mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang terakhir jarang dibahas karena tidak enak, bersekutu dalam penderitaannya. Next, ya. Yang kukendaki adalah mengenal dia. Untuk tahu tentang Yesus mudah, saudara tinggal transfer ilmu. Saudara baca, saudara sekolah Alkitab, saudara bisa. Guru sekolah minggu pasti tahu banyak tentang Kristus dibanding dengan muridnya, gitu ya. Banyak pendeta tahu banyak, makanya dia pintar khotbah tentang Yesus. Tapi tidak semua orang mengenal dia. Orang yang tahu tentang Yesus belum tentu kenal siapa dia. Untuk mengetahui siapa Yesus tidak terlalu sulit sekarang. Saudara bisa di Google, mau belajar tentang Yesus apa saja bisa dengan mudah. Tapi untuk mengenal dia bukan perkara yang mudah. Untuk mengenal dia, maka seseorang perlu duduk berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Hanya orang yang suka intim dengan dia
Hanya orang-orang yang selalu terkoneksi dengan dia secara terus-menerus. Dia akan semakin mengenal, dia akan semakin mengenal, dan akan semakin mengenal. Sekali waktu saya visitasi ke jemaat. Waktu saya ada di desa, saya punya target 5 desa. Karena di desa tidak terlalu banyak orang. Dan kalau di desa ada 1 orang bertobat, 1 kampung ramai. Jadi kalau saya menginjak di 1 desa, kemudian memenangkan orang ramai, saya tinggal. Saya pergi ke desa sebelahnya. Jadi jemaat kami tersebar di 5 desa, cukup jauh juga. Ini salah satu desa namanya Desa Sukorjo. Kami memenangkan dia dengan cara yang ajaib juga. Sekali waktu kami visitasi, kami bicara dengan suami istri. Kami ngomong banyak. Saat kami ngomong-ngomong, kemudian suaminya bilang begini sama istrinya, Bu, begitu. Setelah itu istrinya ke belakang. Saya mencoba mengerti, Bu, itu artinya apa ya? Begitu. Semakin saya memikirkan, semakin saya tidak menemukan jawabannya. Saya tidak pernah belajar di sekolah, Bu, itu artinya apa begitu? Sampai akhirnya dia keluar, itu membawa 2 cangkir teh. 1 buat Pak Pendeta, 1 buat suaminya. Saya baru mudeng, Bu, itu artinya buatkan teh. 1 buat pendeta, 1 buat saya. Luar biasa ya. Bagaimana dia bisa ngerti begitu? Ya, ini bahasa isyarat, bahasanya orang dewasa. Bu, begitu. Kemudian kami ngobrol banyak hal untuk menguatkan dia. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dia sudah mulai ke gereja, tapi begitu kami datang itu menjadi masalah. Karena begitu kami pulang maka tokoh agama di situ langsung mendatangi rumahnya, memarahinya dan mendorong dia untuk keluar. Itulah sebabnya kami datang untuk menguatkan dia, meneguhkan dia, agar dia tetap teguh di dalam Tuhan. Sementara kami ngomong, dia kembali menggunakan bahasa isyarat. Bu, agak beda dengan tadi. Bu, kalau sekarang Bu, begitu. Saya berdasarkan pengalaman pertama, saya tidak akan memeras otak saya untuk menerjemahkan apa makna. Tetapi nadanya sedikit berbeda itu. Saya tunggu saja dia keluar bawa apa. Ternyata dia keluar bawa kue. Oh baru tahu. Bu, itu teh. Kalau Bu, agak beda sedikit. Tapi yang keluar kue gitu loh. Pertanyaan saya bagaimana dia bisa mengerti bahasa. Ini bukan bahasa roh. Ini bahasa isyarat. Ini hanya bisa dipahami, dimengerti oleh orang yang sudah bergaul lama. Hanya bisa dipahami oleh orang yang begitu dekat. Dan ini hanya bisa dipahami oleh pasangan suami dan istri. Kalau nggak percaya, tanya Bu Erni sama Pak Gembala. Dia memiliki banyak isyarat yang orang lain tidak akan mengerti. Karena itu sandi untuk mereka berdua. Tapi yang jelas, itu dibangun dalam waktu yang cukup lama. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, lama-lama saudara akan memahami siapa Yesus itu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan semakin mengenal. Orang tidak mengerti bahasa isyarat yang diberikan Allah kepada saudara. Yang saudara sendiri yang akan mengerti itu. Oleh sebab itu untuk bisa mengenal dia, pertama-tama kita memang transfer ilmu, itu penting. Tetapi yang kedua, kita harus mengenal dia dengan cara suka duduk berlama-lama di bawah
kaki Tuhan. Saya punya guru namanya Dr. Ishak Leo Lewi Santoso. Beliau berdoa 6 jam sehari. Dia mengajarkan kepada kami muridnya 4 jam sehari. Ini bukan perkara yang mudah. Ini yang sedang dibangun oleh gereja ini. Dan saya datang ke sini sebetulnya ingin ambil api itu. Dan kami sudah membangunnya. Ini bukan perkara yang mudah untuk suka duduk berlama-lama di kaki Tuhan. Saudara berapa jam berdoa? 1 jam saja. Ada lagunya ya. 1 jam saja. Biasanya kalau terlalu lama, wah aminnya sudah pagi itu. Nah gitu ya. Nah saya mendorong saudara meskipun orang-orang muda tidak mudah. Pada waktu kami melakukan evaluasi bersama dengan Ketua Departemen Doa Jawa Timur, Ibu Erni, saya mengusulkan di setiap kepengurusan harus ada orang-orang muda. Karena selama ini orang yang suka berdoa adalah orang-orang tua yang menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Sementara yang muda, Belanda masih jauh. Jadi tidak suka duduk berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Nah, ini bukan soal kita mau mati atau masih lama. Ini adalah soal bagaimana kita yang muda juga harus mulai mengenal Tuhan. Ya, mulai mengenal Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Alkitab mengatakan musuh terbesar manusia adalah maut. Maknanya apa? Kalau musuh yang terbesar sudah dikalahkan, maka yang lain itu bagi Yesus adalah kecil. Amin. Saudara harus mengenal Yesus yang sudah mengalahkan maut itu. Mengenal kuasa kebangkitannya artinya bahwa saudara harus mengalami kuasa yang sama itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akhirnya menjadi relevan juga buat orang-orang muda, karena orang-orang muda menghadapi banyak tantangan. Kita sudah memasuki bonus demografi, di mana jumlah orang muda jauh lebih banyak dibandingkan dengan seperti kami ini. Ini peluang sekaligus tantangan. Itulah sebabnya kalau saya harus memilih berbicara di hadapan 100 Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah berumur, dan harus berbicara dalam waktu bersamaan dengan 10 orang muda, maka saya akan memilih yang 10 orang muda ini. Kenapa? Kalau saya bisa menyeberangkan kebenaran, dampaknya itu lebih besar. Dampaknya itu lebih jauh. Dampaknya itu lebih panjang. Memiliki efek domino yang luar biasa. Maknanya apa? Orang muda itu hebat. Amin gitu ya. Orang muda itu luar biasa. Tepuk tangan dong, jangan separuh-separuh. Gitu ya. Nah saudara-saudara, tapi tantangannya adalah bahwa masa ke depan itu memang sangat kompetitif. Kompetitor kita itu bukan bain-bain. Kita ini minoritas plus-plus gitu. Kalau kami minoritas plus saja. Karena kami Kristen tapi Jawa, pribumi. Tapi saudara yang putih-putih itu sering jadi kambing hitam itu. Padahal dia putih, tapi tetap aja dikambingkan hitam. Kalau ada masalah-masalah, ya saudara, maka diperlukan kualitas untuk kita bisa berkompetisi. Tantangannya adalah bahwa generasi ini adalah generasi yang tidak tahan banting. Mudah menyerah. Tapi saya perlu saudara kasih tahu bahwa waktu saya masih muda, kalau waktu saya pergi, kakek saya selalu memberikan sesuatu untuk melindungi diri saya.
saya memiliki banyak doa, tapi bukan doa tabernakel. Tapi ini doa bagaimana supaya bos saya cinta saya. Saya juga dikasih doa bagaimana cewek bisa sayang sama saya. Banyak doa gitu. Ya. Jadi ya, bisa jarang goyang, bisa semar mesem, macam-macam gitu loh. Tapi maaf ya, waktu itu saya tidak lakukan itu tempatmu. Karena saya kelihatan agak ganteng dan dia juga agak cantik gitu. Ya, cuman itu aja sebetulnya. Sorry ya. Ya. Jadi di dunia di luar sana saudara, setiap orang itu pasti terlibat dalam okultisme. Semua. Lalu kalau saudara tidak punya kuasa, dengan apa saudara bisa melawan ini? Dalam dunia apa saja, mereka selalu melakukan itu. Meskipun kita di era modern, bukan berarti pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk yang seperti itu hilang. Justru semakin luar biasa. Tapi hari ini ada kabar gembira. Saudara harus mengenal kuasa kebangkitan. Kuasa yang akan bekerja aktif untuk menjaga, melindungi kita. Kuasa yang kita bisa pakai untuk melakukan doa peperangan rohani. Caranya bagaimana? Kembali ke yang pertama. Saudara harus suka duduk lama-lama di bawah kaki Tuhan. Saudara harus suka berdoa. Bukan doa dalam arti meminta, tapi doa dalam arti membangun keintiman dengan Tuhan. Ibu Erni selalu memberitahukan dimanapun dia berada, dia selalu bisa berdoa. Ya memang ayatnya berdoalah senantiasa. Jadi setiap saat saudara-saudara, kita harus berusaha supaya frekuensi kita itu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ya, sewaktu-waktu surga memancarkan sesuatu buat kita, karena kita satu frekuensi, maka kita bisa menangkapnya. Itulah sebabnya saya mendorong saudara-saudara untuk semakin giat terlibat dalam kegerakan doa ini. Itulah sebabnya kami mengusulkan harus ada banyak orang-orang muda. Kami di wilayah selalu memberikan pesan tolong pengurus wilayah harus ada orang muda di dalamnya. Saudara harus lebih hebat dari yang tua, amin. Begitu ya. Begitu. Jadi saya akan dorong saudara untuk saudara bisa mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, ada seorang ya jiwa baru. Dia belum lama kenal Tuhan waktu itu. Nah, ini adalah orang yang sama yang saya kasih kesaksian tadi. Orang ini selalu dapatkan masalah setiap kali kami datang ke rumahnya. Karena Pak Mudennya selalu mengintimidasi. Gimana caranya ya supaya dia segera keluar dari masalah ini. Nah sekali waktu orang ini pulang dari charter. Kalau dulu charter ya, ojek. Karena nggak ada Gojek dulu itu ya. Oke. Nah sepulang dari Gojek, dia membantu tetangganya memperbaiki antena televisi gitu. Ya antena televisi ini cukup tinggi karena di desa sulit untuk dapatkan signal. Jadi tiangnya itu berasal dari pipa besi begitu. Nah saudara, jadi singkat cerita ada 3 orang yang memperbaiki antena televisi ini. Gitu ya. Setelah semua kawat itu dilepas, kemudian dicabut. Setelah dicabut ternyata cukup berat. Karena tidak kuat, maka roboh. Celakanya pada waktu roboh, ini menyentuh
kabel listrik tegangan tinggi yang 60.000 watt itu. Konten 2 orang ini terpental jauh. Sementara pipa yang bolong itu kan berisi air itu. Jadi air menggenang. Tinggal 1 orang ini yang tidak bisa kemana-mana. Hanya 2 kata yang diucapkan oleh orang ini. Pertama, Yesus, tolong saya. Yang kedua, Yesus, mati aku. Ya karena tersengat listrik tegangan tinggi, saudara-saudara. Setelah dia mengatakan, Yesus, mati aku. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Tapi kemudian orang-orang di kampung itu melihat bapak ini justru naik ke atas tebing. Setelah sampai di atas, dia siuman dan dia sadar. Baru orang lain mengerubungi dia. Bapak ini bilang, aku tadi bilang apa? Oh, kamu tadi bilang, Yesus tolong aku. Yesus mati aku. Nah, itu yang kedua. 2 kata itu. Ayo kami bawa ke dokter. Kemudian mengatakan, oh tidak. Dia tidak mau dibawa ke dokter. Dia pergi ke gereja, cerita seperti tadi kepada saya. Nah, waktu cerita seperti itu saya sangat terharu. Saya meneteskan air mata. Sekarang dia sudah mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi katakan, mulai hari ini saya putuskan bukan hanya saya, istri saya, anak-anak saya harus ikut Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya tidak diganggu lagi? Saya bilang, gini, kamu tulis tangannya, bikin surat pernyataan. Dengan ini saya menyatakan keluar dan mengikut Kristen. Kemudian, Pak, kalau dia tidak mau, kan kita tidak minta persetujuan. Kita menyatakan diri, mau tidak, terserah. Begitu ya Pak? Baru dikasih gitu kan. Waktu menyatakan keluar, surat nikahnya tolong dikembalikan. Bilang, saya sudah berpengalaman, kalau diminta surat nikahnya jangan dikasih. Karena itu yang sah. Gitu. Sejak saat itu dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, bukankah dalam hidup kita sehari-hari kita memerlukan kuasa itu? Untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menguatkan kita. Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saya harap saudara makin mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitan. Jadi setelah ini, kalau ada yang mengganggu saudara dengan semar mesem, saudara bisa melawannya. Ya? Ada yang ngerti enggak? Oh enggak ada. Bu Erni tolong disetelkan lagu dangdutnya itu ya. Nah gitu ya. Nah, di desa saya ini ada orang yang punya ilmu ini. Saudara. Orangnya udah jelek, ininya gini. Tapi di kampung itu tidak ada cewek yang berani menghina dia. Jadi kalau menghina dia, pasti besok sudah ikut dia. Karena dia punya ilmu itu. Nah, saya ingin memberitahukan kepada saudara, di luar sana ada banyak orang yang ada kegerakan yang menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan cara seperti itu juga. Saya berharap tidak ada korbannya di sungai kehidupan. Karena anak-anak mudanya sudah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Mulai hari ini saya berharap nanti kalau ada doa orang-orang muda akan banyak yang datang. Gitu ya. Nah berikutnya, mari kita lihat dan persekutuan dalam penderitaannya. Wah ini yang tadi saya katakan nggak enak gitu. Saya pernah khotbah ini tapi nggak pernah nyinggung ini. Aduh ini kayaknya berat ini, susah ini. Ya, bersekutu dalam penderitaan. Ini sebetulnya bicara tentang semua kesulitan yang harus diderita oleh Paulus waktu itu. Kan yang bilang ini Rasul Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya.
Nah, Paulus sebetulnya mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia dipanggilnya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Kata Tuhan Yesus ini, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Jadi pertobatan Rasul Paulus amanatnya bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi untuk menderita demi Kristus. Kalau Paulus tidak mengenal siapa Yesus, dia tidak akan tahan menghadapi berbagai macam penderitaan yang dialaminya. Tapi karena dia kenal siapa yang memanggilnya, maka dia menjalani kehidupan seperti itu. Mari kita lihat di slide berikutnya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Perhatikan. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tidak ada hamba Allah yang mengalami penderitaan sehebat Rasul Paulus. Kalau Roh Kudus berbicara, jangan pikir selalu hal-hal yang menyenangkan. Kalau Roh Kudus bicara sama kita, tidak selalu hal-hal yang sesuai dengan yang kita mau. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, tidak selalu membawa kita seperti orang-orang teologi kemakmuran. Selalu membawa karena Yesus mati bagi kita, maka kita berhak untuk menikmati segala yang terbaik. Dan kalau tidak, maka keselamatanmu diragukan. Nah, itu salahnya di situ. Tapi ternyata Paulus ini keselamatannya diragukan ya, karena sepanjang hidupnya dia tidak enak terus. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa kalau Roh Kudus berbicara, kadang-kadang dia membawa sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali yang diberitahukan kepada Roh Kudus kepadanya. Dari kota yang satu ke kota yang lain, Paulus selalu mengalami penderitaan, selalu mengalami tantangan, selalu mengalami kesulitan. Tetapi Paulus terus bergerak maju. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak membuat pelayanannya semakin terpuruk, tapi pelayanannya semakin maju, semakin berkembang. Mungkin ini yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar Mansur Yusuf Roni, semakin dihambat, semakin merambat. Ini tentang Paulus. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita lihat ayat berikut ini, dan ini bicara tentang kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada kata harus ya? Saudara masih mau tetap ikut Tuhan? Amin. Tapi harus pikul salib. Mulai tidak enak suaranya. Saudara, dasar daging kita manusia itu suka yang enak. Enggak suka yang tidak enak. Tapi ini sebuah keharusan saudara-saudara. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itulah sebabnya setiap orang percaya termasuk orang-orang muda harus menyadari ini. Tapi tenang, ukuran salib masing-masing kita berbeda. Saudara tidak bisa membawa salibnya Pak Sunjaya, saudara nggak bisa bangkit. Pak Sunjaya punya salib yang berat, meskipun tidak besar badannya.
salibnya berat. Saya punya salibnya sendiri, saudara mungkin tidak bisa tanggung. Tapi herannya Tuhan punya ukuran untuk masing-masing kita. Yang pas buat saudara, yang bisa saudara pikul sendiri. Saudara nggak boleh sok jago, Tuhan kasih yang lebih besar. Setiap orang punya salibnya sendiri. Amin. Dan Tuhan tidak pernah mencoba kita melampaui kekuatan kita. Tapi itu pasti, itu harus. Itulah sebabnya kita harus berusaha belajar menyangkali diri kita. Setiap orang harus belajar menyalibkan diri. Jika tidak, mereka akan gugur. Tapi tenang, kalau yang pertama, saudara sudah mengenal siapa Yesus. Dan saudara sudah mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa itulah yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa memikul salib kita sendiri. Saudara tidak bisa membeli ijazah untuk menjadi orang pinter. Sekalipun bisa sekarang. Ada yang STH 3 hari selesai. Ya, tapi casingnya doang yang, tapi isinya sama, jadul gitu. Nah, saudara harus bayar harga. Belajar sungguh-sungguh, belajar mati-matian. Saya ingin mengatakan satu hal di sini. Kalau yang pertama dan kedua sudah bisa kita lalui, maka yang ketiga akan dengan mudah. Meskipun saudara merasa tidak kuat, saudara terus berjuang. Berdoalah seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Tuhan Yesus juga mengalami kesedihan. Sampai rasanya mau mati saja. Karena begitu berat salib yang harus dipikulnya. Tapi dia berdoa, bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan mendapatkan kekuatan. Kita mengatakan maka malaikat Tuhan turun bukan untuk mengambil salib, tapi memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa memikul salib. Kalau Tuhan Yesus menyerah, hari ini enggak ada keselamatan buat saudara dan saya. Waktu saudara berani memikul salib untuk kehidupan saudara sendiri, sesungguhnya itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kita terus mengalami next level. Terus akan naik tingkat. Progresnya akan semakin luar biasa. Ya, mahasiswa sekarang salibnya pasti belajar gitu ya. Bukan main game. Kan begitu. Sekarang saudara harus berakit-rakit ke hulu. Supaya saudara bisa berenang-renang ke tepian. Pak Amsal boleh pacaran? Saya nggak tahu peraturannya Pak. Di sini boleh pacaran tidak? Oh boleh. Dalam batas tertentu. Dan bersyarat. Gitu. Boleh ya. Untuk memotivasi. Ya. Sekarang kalau dilarang nggak bisa juga ya. Bisa pacaran jarak jauh. Pacaran lewat HP. Di kamar masing-masing kan Pak Kebala nggak tahu juga. Kalau zaman saya pacaran harus ketemu. Kalau enggak susah. Paling dalam mimpi. Gitu. Wong kirim surat aja setengah bulan baru nyampe. Kangennya sudah hilang. Gitu. Tapi tugas saudara, salib saudara sekarang belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi saya yakin pada waktu saudara mikul salib itu, ya kerja keras saudara tidak akan mengkhianati hasilnya. Saudara yang mulai bekerja membangun kehidupan, ada salibnya sendiri. Saudara harus pikul, saudara tidak boleh ada laku jalan pintas. Saudara harus melalui proses yang harus saudara lakukan. Supaya saudara berkualitas. Sehingga di masa bonus demografis ini saudara betul-betul berkualitas. Karena kualitaslah yang akan menghasilkan kuantitas.
Nah saudara, mari kita akan baca ini slide yang terakhir kayaknya mau selesai, jadi tidak lama-lama ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, jadi ayat ini ingin memberitahukan kepada kita, orang-orang yang mendapatkan anugerah kebangkitan pertama, dia tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Jadi ayat ini sebetulnya berbicara untuk yang akan datang. Pada akhirnya, saya nanti akan mengalami kebangkitan. Begini ceritanya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Saudara yang masih hidup dan hidup di dalam Tuhan akan diubah sekejap mata memakai tubuh kemuliaan. Tapi yang Kristen KTP, nah ini ceritanya, dia akan tetap hidup di dunia ini. Yang mati tetap di alam kubur. Nah, orang yang tertinggal inilah yang akan mengalami kematian yang kedua. Jadi, tidak ada kata lain kecuali harus memikul salib. Kalau tidak, saudara akan mengalami penderitaan yang sifatnya kekal. Jangan bilang, Kak, tolong Kak salibku. Enggak bisa gitu. Karena prinsipnya bukan swarga nunut neraka katut. Masing-masing orang harus bertanggung jawab untuk keselamatannya sendiri. Seberat apapun salib menderita demi Kristus harus tetap dipikul. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Gara-gara nyari Petrus gak ada, adanya Abdullah. Sayangnya Abdullah kadang-kadang lebih baik daripada Petrus. Ya. Haleluya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini untuk yang akan datang. Tapi kembali kepada bagian yang kedua. Saya mendorong saudara untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Ini penting. Sekali waktu saat saya berkhotbah seperti ini, Tuhan memberikan kesan yang mendalam. Untuk seseorang yang sudah 9 tahun menikah dan sudah berusaha tetapi tidak punya anak. Waktu itulah saya mengatakan dari mimbar bahwa ibu ini akan punya anak. Saya meyakini kesan yang kuat itu dari Tuhan. Saya hanya menjadi alat saja. Sekarang dia sudah punya anak. Dia bersuka cita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini yang membuat saya kuat meskipun kami menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Dan setiap tantangan kesulitan yang saya hadapi selalu berakhir happy ending. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena kuasa kebangkitan itu yang bekerja di dalam dan melalui kehidupanku. Saya sudah umur 61. Pasti saya bisa jadi gak dapat kesempatan khotbah untuk kedua kalinya buat saudara-saudara. Karena jadwalnya lama. Tapi saya ingin memberikan pesan yang sangat kuat. Bahwa hari ini saya sudah memberitahukan kepada saudara, engkau tidak boleh menjadi Kristen yang biasa. Engkau harus semakin mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Mari kita datang kepada Tuhan. Masih adakah slide-nya? Oh, masih ada. Jadi ternyata mengenal Yesus. Yang ingin pemain musik dan WL Singer. Oke. Dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya itu seperti dua sisi dari sekeping uang perak. Saudara tidak bisa mengatakan, Tuhan saya ingin kuasanya, tapi saya nggak suka doa. Nggak bisa. Tuhan saya ingin menikmati kemuliaan, tapi saya tidak mau pikul salib. Tidak bisa.
saudara harus bayar harga. Dan malam hari ini, kita akan datang kepada Tuhan mengambil sebuah komitmen. Saya akan titipkan kepada saudara, ini orang-orang muda yang dahsyat, yang luar biasa. Mulai hari ini akan tampil dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari.